Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kritik yang jujur aja, pedes banget buat sistem pendidikan kita. Kita akan bandingin nasib guru honorer sama juru masak buat program pemerintah yang baru. Yuk kita mulai dari kutipan yang satu ini. Ini langsung nonjok ke inti masalahnya kan? Gimana ceritanya pengabdian seorang guru selama puluhan tahun itu nilainya bisa kalah sama urusan makan siang? Nah, ini dia akar masalah yang mau diangkat. Apakah negara kita ini emang lebih mentingin perut yang kenyang ketimbang otak yang cerdas? Yuk kita bedah argumen ini lewat 3 fakta gila yang disajikan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bandingin kualifikasi sarjana lawan juru masak. Kedua, kita intip soal aliran dananya yang katanya kontroversial. Ketiga, nah ini dia, kita lihat adu cepat birokrasi yang bikin geleng-geleng kepala. Dan terakhir, kita bahas strategi survival yang diusulkan buat para guru. Oke, kita masuk ke fakta pertama. Pertanyaannya simpel. Bener gak sih di sini gelar sarjana pendidikan itu dihargai lebih rendah dari sekedar kemauan buat kerja di dapur? Mari kita lihat datanya. Coba lihat deh perbedaannya. Kayak langit dan bumi. Buat jadi guru, harus kuliah S1, ikut sertifikasi, ngelewatin tes berlapis-lapis yang rumitnya minta ampun. Di sisi lain, buat jadi staf dapur, prosesnya digambarin gampang dan mulus banget. Pertanyaannya, kenapa bisa sejomplang ini? Nah, ini dia kesimpulan pedasnya. Menurut sumber yang kita bahas, semua jerih payah buat dapatin gelar sarjana pendidikan itu pada akhirnya dihargai nggak lebih dari selembar serbet dapur. Ini sindiran yang keras banget tentang cara sistem kita memandang para pendidik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, paling panas, soal duit. Ada klaim soal perampokan anggaran yang katanya bikin otak dikorbanin demi perut. Yuk kita telusuri jejak uangnya. Jadi, tuduhannya itu seperti ini. Ada dana yang harusnya bisa dipakai buat naikin kesejahteraan guru, malah dibajak secara legal buat membiayai program makan siang. Dan ini dia angkanya. Bukan main-main, 71 triliun rupiah. Sumber ini mengklaim jumlah inilah yang dipindahkan dari anggaran pendidikan. Angka yang luar biasa besar kan? Coba kita bayangin, 71 triliun itu bisa dipakai buat apa aja buat guru. Gaji bisa UMR, tunjangan layak. Nggak perlu lagi ada cerita guru terjerat pinjol. Tapi, menurut analisis ini, uangnya malah lari ke pengusaha catering dan logistik, sementara gurunya dibiarin gitu-gitu aja. Nah, ini dia fakta ketiga. Mungkin ini yang paling bikin nyesek dan paling nunjukin prioritas sebenarnya. Kita mau adu cepat birokrasi. Di satu sisi, ada nasib guru yang prosesnya kayak siput. Di sisi lain, ada rekrutmen staf dapur yang secepat roket. Mari kita lihat buktinya. Ini bukti telaknya. Lihat baik-baik. Buat rekrut staf dapur, negara cuma butuh katakanlah 2-3 bulan. Dari daftar sampai terima SK, beres cepet banget. Terus guru honorer, mereka nunggu kepastian bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dari zaman kita masih pakai Nokia, sampai sekarang udah ganti iPhone berkali-kali, nasib mereka masih gitu-gitu aja. Ini penantian yang gak ada ujungnya. Pesan dari ulasan ini tuh nusuk banget. Ini bukan sistem yang gagal atau error. Birokrasi yang berbelit-belit dan penuh server down buat guru itu seolah-olah sebuah desain yang disengaja. Sementara itu, buat prioritas lain, jalannya dibikin mulus kayak jalan tol. Oke, setelah kita lihat semua masalah pelik ini, terus solusinya apa dong? Nah, analisis ini nggak cuma ngeritik, tapi juga nawarin sebuah strategi bertahan hidup yang cukup radikal buat para guru. Strateginya bisa dibilang sabotase birokrasi. Ini bukan soal ngajak membangkang ya, tapi lebih ke perubahan mindset. Dari seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang rela berkorban terus-terusan, menjadi seorang penyintas yang cerdas dan realistis. Nah, sekoci penyelamat ini maksudnya ya ini, bangun sumber penghasilan sendiri. Bisa dari ngasih les privat, bikin konten di internet, atau jualan online. Tujuannya cuma satu, merdeka secara finansial, biar nggak terus-terusan bergantung dan dipermainkan oleh sistem. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Pesannya kuat banget, berhenti merasa jadi korban, ambil alih kendali hidupmu. Anggap aja NIP itu cuma bonus, bukan tujuan utama hidup. Kekuatan yang sebenarnya ada di tangan para guru sendiri. Dan kita tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Pertanyaan yang agak menghantui sih, kalau kita terus-terusan menilai profesi guru dengan harga murah,
Jangan-jangan kita juga lagi mempersiapkan generasi masa depan yang murahan? Coba deh pikirkan.